boya mardalan dingolukon adunang hona dilambuki tungso boya usongono. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, salam, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 28 April 2022, yaitu tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal 33 ayat 6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Marhite-hite hatani jahubado majadi akka langit. Jala marhite-hite hosa ni pamanganna sudi akka paranganna. Ido sahatna hatani tuhata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini menegaskan ulang kepada kita bahwa semua umat Tuhan wajib memuliakan Tuhan. Semua umat wajib menunjukkan dan mengungkapkan rasa kagumnya atas kebesaran, keagungan, dan kehadirannya, serta karyanya yang besar dalam pengalaman hidup kita. Mengungkapkan kekaguman pada Tuhan hanya dimungkinkan apabila kita sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Bagaimana kita dengan baik mengenal dan mengerti Dia, dan Dia mengenal dan mengerti kita. Pemazmur Daud sangat dekat dan cukup mengenal siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Sebaliknya, Daud merasakan bahwa Tuhan sangat peduli pada hidupnya. Inilah yang mendorong pemazmur Daud menyuarakan pujian kepada Tuhan. Bahkan dia mengajak seluruh umat untuk menaikkan pujian, sorak-sorai sebagai tanda pengakuan dan kekaguman atas karya Tuhan yang besar. Saat membaca Mazmur 33 ini, segera terbayang mengenai kekuasaan Tuhan. Kekuasaannya tampak dalam alam. Langit dijadikan hanya oleh firman-Nya. Air laut bisa dikumpulkannya, dan samudra dapat diwadahnya. Kekuasaannya dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang seringkali diandalkan oleh manusia. Kalau raja-raja memiliki kekuasaan, maka kuasa Tuhan jauh melampaui mereka. Jika dibandingkan dengan kekuatan seseorang pahlawan, maka kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Kuda yang hebat pun tidak sehebat Tuhan. Namun Tuhan yang berkuasa itu tidak digambarkan sebagai penguasa yang arogan. Karena Dia tidak bertindak sewenang-wenang. Malahan Dia peduli dengan ciptaannya. Dia memandang dari surga untuk menilik anak-anak manusia. Bahkan pemazmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia. Itu sebabnya pemazmur mengajak umat senantiasa memuji-muji Tuhan. Tuhan yang berkuasa,
tetapi tetap peduli membuat kita percaya diri menjalani kehidupan ini. Parhuaso do Tuhani, ala tok tongdo disarihon hita, membain hita marpos ni roha mendalani nguluon. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Unang pola lomos rohata ala marhuaso do Tuhani diaka saluhutna. Sebab itu Tuhan dapat dijadikan sumber pengharapan kita. Alani ikombahinota do Tuhan gabe mual ni pakirimota. Untuk alasan inilah kita harus menjalani hidup penuh puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian itu harus menjadi konkret dalam kehidupan kita dengan meneladani perbuatan Allah. Lagi pula setiap orang percaya juga memiliki kuasa yang dapat mempengaruhi kehidupan orang lain dan ciptaan lain. Karena itu, kehidupan kita harus dijalani dengan peduli kepada sesama ciptaan Tuhan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang ditulis pemazmur dalam Mazmur 33 ini, jika kita membaca Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat 9, kita akan melihat bahwa pemazmur mau menyampaikan langit dan bumi sesungguhnya diciptakan oleh Allah. Oleh firman-Nya Allah menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Marhite hatani debata ditopa langit dohot tanoon. Sian naso adong hian gabe adong. Kesaksian lain terlihat dari penulis kitab Ibrani yang menyatakan bahwa karena iman kita mengerti, percaya, mengakui bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Mengapa pemazmur mengangkat kejadian alam? Penulis Perjanjian Lama selalu menggunakan kejadian alam, yaitu langit dan bumi sebagai contoh konkret yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Contoh, Abraham dijanjikan oleh Allah. Selain itu, berita penciptaan kita temukan juga dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian dikatakan semuanya dijadikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Hanya menjadikan manusia Allah membuat serta membentuknya dari tanah. Itu menjadi sempurna setelah Allah menghembuskan napas dari mulutnya. Bila kita bandingkan dengan upaya manusia untuk menjadikan daratan, harus dengan biaya yang sangat besar melakukan reklamasi. Untuk menjadikan bendungan harus mempersiapkan dana serta tenaga yang besar. Tapi lihatlah, dunia yang begitu besar, daratan dan samudra yang luas, gunung yang tinggi, serta semua yang berharga di dalam bumi dan air. Kebesaran Tuhan dalam penciptaan alam semesta mendorong kita percaya kepadanya, agar kita setia dan bersyukur serta memuliakan namanya. Dalam rasa syukur itulah setiap orang mengolah bumi dan air menjadi berkat bagi semua orang. Bukan sebaliknya, menyengsarakan dan membuat manusia menderita. Kepada mereka yang begitu gegabah merusak alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok, harus mengingat bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka harus takut merampas dan merusak ciptaan Tuhan. Orang melakukan wisata alam terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan karena alam yang begitu indah. Bila melihat keindahan Danau Toba, kita melihat kebesaran Tuhan. Namun sangat disayangkan bila masih saja ada orang yang merusak dan membuang sampah sembarangan sehingga merusak keindahan tersebut. Bersyukurlah atas kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, serta kesempatan memelihara dan mengolahnya dengan baik.
Karena itu, marilah kita menghargai firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cara memelihara alam dengan sebaik-baiknya. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kita terenyuh melihat dan merasakan bumi yang semakin rusak dan panas. Namun kita diingatkan oleh Mazmur ini bahwa Sang Pencipta tidak membiarkan ciptaannya hancur. Dia bertindak menghakimi para perusak lingkungan. Dia bertindak membela ciptaannya dari kesewenang-wenangan manusia. Sesungguhnya semangat kita bergelora kembali untuk ikut serta membangun, melestarikan, dan memperbaiki bumi kita. Tuhan berbicara untuk menjadikan alam semesta, dan perkataan Tuhan memegang kendali atas alam ini. Alangkah berkuasanya firman itu. Firman-Nya berkuasa atas alam dan kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk menjalani kebenaran akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tunduk kepadamu sebagai seharusnya. Kiranya kami dan segenap penghuni bumi ini takjub akan Engkau, karena firman dan rencanamu tetap untuk selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami tetap benar-benar menjadi pengikut-Mu. Terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam orang. Hodo hago